warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Vicky Nyerwati. Pada kesempatan kali ini, saya akan share ke kalian video tutorial SPSS mengenai uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. So, without further ado, let's jump right into the video. Yang pertama, saya akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji multikolonialitas. Sebelum kita melakukan tutorial, saya akan menjelaskan tujuan dari uji multikolonialitas ini. Uji multikolonialitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Sebelum mulai tutorialnya, saya akan melakukan open data. Dan saya ambil data dari multivariate. Variabelnya Excel. Lalu kita akan memilih data cross-check untuk melakukan uji. Lalu open. Oke. Oke, di sini sudah muncul di menu utama SPSS. Yaitu kita langkah awal, kita ke menu Analyze, lalu kita Regression, lalu pilih submenu linear. Lalu kita isikan kotak dependen dengan variabel income. Lalu pada kotak independen kita masukkan variabel earns, saving, and world. Lalu pada kotak method kita isikan enter. Untuk menampilkan metrik korelasi dan nilai tolerance serta VIF, pilih statistik. Lalu kita aktifkan covariance matrix and collinearity diagnosis. Continue. Lalu oke. Kita tunggu. Nah, ini hasil output SPSS-nya. Saya akan mencari tabel koefisien matrik, koefisien correlation, ini. Dan kesimpulannya, melihat besaran korelasi antar variabel independen, tampak bahwa variabel world dengan variabel earns dengan tingkat korelasi sebesar 0,618 atau sekitar 62%. Oleh karena itu, korelasi ini masih di bawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonialitas yang serius. Oke. Untuk melihat nilai tolerance and VIF-nya, kita akan melihat tabel dari koefisien ini. Hasil perhitungan nilai tolerance and yang juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,10, yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen yang lainnya lebih dari 95%. Kemudian juga untuk nilai VIF-nya juga menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang nilainya lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonialitas antar variabel independen dalam model regresi ini. Next, kita akan melakukan uji autokorelasi. Tujuan uji autokorelasi menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dapat dinamakan problem autokorelasi. Dan ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Dan saya akan menggunakan uji Delphin-Watson atau DW test. Kita langsung saja mulai tutorialnya. Pada menu utama SPSS, kita pilih Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu submenunya masih seperti yang sebelumnya. Kita pilih statistik, lalu kita
ke menu linear regression statistik, kita aktifkan Durbin-Watson. Kemudian continue, lalu OK. Nah, kita akan mencari kesimpulan dari model summary ini. Dan sebelumnya, saya akan membuat tabel Durbin-Watson. Dan kebetulan saya sudah buat ini, bahwa K3 ini, kenapa? Karena variabelnya ada 3, yaitu earn, saving, and wealth. Nilai ini, nilai D1 dan DU, berasal dari tabel Durbin-Watson yang ada di Google. Kita bisa cari dan ketemunya ini. Sampel nilai N100 ini kita dapat dari jumlah sampel 100. Oke, kita lanjut untuk menganalisis karena kita sudah mencari tabel Durbin-Watson-nya. Model summary. Nilai R ini, nilai DU sebesar 2,079. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan nilai signifikasi 5%, jumlah sampel 100 atau N, dan jumlah variabel independen K sama dengan 3. Wealth, saving, earns. Oke. Kesimpulannya, oleh karena nilai DW 2,079 lebih besar dari batas atas DU 1,73 dan kurang dari 4, maka 4 dikurangi DU sama dengan 2,270. Maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak dapat menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi. Next, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Tujuan uji ini menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data cross-section mengandung situasi heteroskedastisitas, karena data ini menghimpun data mewakili berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar. Ada berbagai cara kita dapat melihat grafik scatter plot untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas. Kita mulai saja. Langkahnya, kita ke menu Analyze, lalu Regression, pilih submenu linear. Lalu pada kotak dependent kita isikan income, independent kita isikan earn, saving, wealth. Method, enter. Lalu kita ke menu plots. Muncul Windows Linear Regression Plots. Ada persamaan Y dan X. Pada kotak Y kita isikan receive. Pada X kita isikan separate. Lalu klik continue. Lalu OK. Nah, ini kita sudah muncul grafik scatter plots. Dari grafik scatter plots ini terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai untuk memprediksi income berdasarkan masukan variabel earns, saving, and wealth. Nah, untuk membuktikan uji ini, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas, dan saya akan melakukan uji part.
Oke, kita langkah awal lagi ya. Kita ke menu utama, analyze, lalu kita pilih regression, lalu pilih submenu linear. Dependent ini masih sama seperti sebelumnya. Lalu kita pilih save. Lalu kita aktifkan unstandardized residuals. Ini. Lalu tekan continue. Oke. Lalu kita ke menu transform, compute variable. Nah, ini muncul compute variable. Target variable kita isikan dengan U2i. Lalu numeric expression-nya kita isikan res underscore 1 bintang res underscore 1 function kita isikan all. Lalu oke. Lalu kita menu transform lagi, compute variable. Target variable kita isikan ln U2i. Lalu numeric expression kita isikan ln U2i. Function group kita isikan all. Lalu oke. Lalu kita akan regresikan ke menu utama, yaitu analyze. Lalu kita pilih regression, submenu linear. Pada kotak dependent kita isikan ln U21. Independennya kita isikan earth, saving, and wealth. Continue. Oke. Nah, ini hasil outputnya. Kita akan ke menu coefficients. Ini dependent variable-nya NU2i ya. Hasil outputnya, parameter menunjukkan koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan. Maka dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. Hal ini sudah diuji dengan hasil uji grafik scatter plot tadi. Dan uji asumsi klasik yang saya uji terakhir adalah uji normalitas. Tujuan apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Diketahui bahwa uji T dan F mengasumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik ini tidak valid. Saya menggunakan analisis statistik untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi secara normal atau tidak. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Nilai Z statistik dapat dihitung dengan rumus Z skewness sama dengan skewness dibagi akar N dibagi N. N itu sampel. Z kurtosis sama dengan kurtosis dibagi akar 24 dibagi N sampel. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita
pilih analyze, lalu kita regression, lalu pilih submenu linear, muncul linear regression. Kita masukkan kotak dependent income, lalu kita ke save, lalu kita aktifkan unstandardized residual, lalu klik continue, lalu OK. Untuk langkah kedua, kita masih ke menu utama SPSS. Kita pilih Analyze, lalu kita pilih Descriptive Statistic, lalu pilih submenu Descriptive. Dan variabel kita isikan Unstandardized Residual. Lalu pada kotak option, kita checklist kurtosis and scaleness. Continue, lalu OK. Oke, kita akan mencari tabel descriptive statistik. Oke, ini kita muncul. Dan kita akan menghitung nilai dari descriptive statistik menggunakan Z-scaleness and Z-kurtosis. Nah, ini kemudian sudah saya hitung bahwa scaleness kita lihat nilainya dengan angka 1,801 dibagi akar N dibagi 100 hasilnya 7,354. Kemudian untuk Z-kurtosis kita masukkan angka 3,777 dibagi 0,489 ketemu 7,711. Oke. Kesimpulannya, karena nilai Z baik kurtosis maupun scaleness lebih besar dari 2,58, maka menunjukkan penolakan asumsi normalitas pada tingkat signifikansi 0,01. Dan pada angka signifikansi 0,05 dari nilai Z tabel 1,96, dapat disimpulkan bahwa data residual tidak berdistribusi secara normal. Kemudian untuk langkah 3, untuk menampilkan one sample Kolmogorov-Smirnov test, kita akan melakukan tutorialnya, yaitu kita pilih menu Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialogues, lalu kita pilih submenu One Sample KS. Pada kotak variabel, kita isikan Unstandardized Residual. Isikan tes distribution cek normal. Lalu kita ke extract. Kita aktifkan Monte Carlo. Continue. Lalu OK. Dan di sini sudah muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test. Besar nilai tes statistik Kolmogorov-Smirnov adalah 0,174 dan signifikansi pada 0,01. Hal ini berarti H0 ditolak dan data tidak berdistribusi secara normal. Oke, untuk uji asumsi klasik kita cukupkan sampai di sini, dan kita akan lanjut ke analisis regresi linear berganda.
Saya akan melakukan tutorial analisis regresi linear berganda. Tujuan mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen X terhadap variabel independen Y. Dan langkah-langkahnya, kita mulai aja. Kita pilih menu Analyze, masih sama Regression, submenu linear, muncul linear regression. Pada kotak dependen kita isikan variabel income, kemudian pada kotak independen kita masukkan variabel earn, saving, and wealth. Jangan lupa statistik kita akan checklist, linearity, diagnosis, dan comparison. Lalu oke. Oke, kita akan ini hasil outputnya. Kita akan mencari tabel koefisien untuk menyatakan kesimpulan. Persamaan regresi linear berganda income 2,546, lalu earns 0,831, lalu worth 0,65, dan saving 0,002. Oke, artinya A sama dengan konstan, angka konstan dari unstandardized coefficients. Dalam hal ini nilainya sebesar 2,546. Angka ini merupakan angka konstan yang merupakan arti bahwa jika tidak ada earns X1, saving X2 and worth X3, maka nilai konsisten income Y akan tetap ada sebesar 2,546. B. Angka koefisien regresi. Nilai B1 earns 0,831. Nilai B2 savings 0,02. Dan nilai B3 worth 0,065. Hasilnya, angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan satu kali earns atau X1, maka income-nya akan meningkat sebesar 0,831. Dan untuk angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan satu kali saving atau X2, maka income-nya akan meningkat sebesar 0,002. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan satu kali worth atau X3, maka income-nya akan meningkat sebesar 0,065. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif, dengan demikian dapat dikatakan bahwa earns atau X1, saving atau X2, dan worth atau X3 berpengaruh positif terhadap income-nya, sehingga persamaan regresinya adalah income sama dengan 2,546 plus 0,831 earns plus 0,002 saving dan plus 0,065 worth. Oke. Dan untuk kesimpulan yang kedua, kita akan mencari model summary-nya. Bahwa diketahui prediktornya worth, saving, earns, dependent variabelnya income, pada nilai R 0,899 atau 89,90%, yang berarti terdapat hubungan sangat kuat antara variable earns, saving, and worth terhadap income. Demikian video yang saya buat kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.